warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Lanjut dulu dong. Ini tak jelas saya. Baiklah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan dan mempersilakan video kami yang mengenai upaya merawat persatuan Indonesia dalam konteks globalisasi. Beranggotakan saya sendiri Ida Febri dengan NIM 2524887. Di samping saya Azifah Rahman NIM 2524004. Di samping saya Hingga Permatasari dengan NIM 2524176. Baiklah, kami akan membacakan materi kami. Yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Indah. Untuk Indah dipersilakan. Nah, baik, saya akan membacakan materi yang pertama dari pembahasan tersebut. Kami mengambil materi dalam konteks globalisasi. Mengapa kami mengambil materi tersebut dalam konteks globalisasi? Jadi dikarenakan kami mengambil dalam konteks globalisasi, yaitu pada dunia sekarang ini, khususnya di Indonesia, persatuan dan kesatuan merupakan salah satu yang sangat penting. Untuk menjaga dan merawatnya, kita mesti untuk memahami caranya. Sebagai warga negara istilah dalam dunia pada saat ini, khususnya pada dunia globalisasi, tentu sudah tidak asing bagi kita. Secara bahasa, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Globalization merupakan bentukan kita dari global yang berarti mendunia dan arti dari globalization yang berarti proses. Oleh karena itu, secara singkat, globalisasi dapat diartikan sebagai proses globalisasi yang pertama yang adanya perluasan aktivitas sosial, politik, ekonomi yang di suatu wilayah di dunia. Yang kedua, terjadinya intensifikasi atau peningkatan dan keterhubungan aliran perdagangan, investasi, keuangan, serta migrasi dan pertukaran budaya. Yang ketiga, terjadinya percepatan interaksi dan komunikasi secara mendunia dengan terciptanya sistem transportasi yang maju sehingga mempercepat pertukaran serta difusi ide, barang-barang, informasi, modal, dan juga masyarakat. Dan yang keempat, terjadinya peningkatan intensitas dan kecepatan interaksi global yang mengakibatkan peristiwa lokal di wilayah yang berjauhan dapat menjadikan suatu yang berdampak global, yang berarti masalah yang domestik dan masalah global menjadi semakin berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi permasalahan yang kita hadapi pada dunia sekarang ini yaitu dari upaya untuk merawat kesatuan bangsa Indonesia, yaitu masalah fundamental. Yang dimaksud dengan masalah fundamental ini adalah masalah fundamental sosial Pancasila yang perlu direvitalisasikan untuk mendukung pembangunan nasional Indonesia. Konsep masalah fundamental sosial Pancasila yang perlu disosialisasikan agar lebih masyarakat secara berkesinambungan di kalangan pelaku masalah fundamental sosial dan seluruh bangsa Indonesia. Konsep masalah fundamental sosial Pancasila harus diupayakan untuk menjadi tuan rumah negara sendiri. Kebijakan ini membutuhkan kemauan politik agar pemerintah memahami konsep masyarakat masalah fundamental sosial Pancasila secara umum. Bagi sebagian besar pakar masalah fundamental sosial terjebak oleh keyakinan keliru bahwa
ilmu masalah fundamental sosial bebas, nilai dan bersifat global atau universal. Masalah fundamental sosial konstitusi diyakini tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat kelahirannya. Akibat konsep masalah fundamental sosial Pancasila tidak dapat diterima oleh para ekonom Indonesia sendiri, karena konsep dalam ilmu masalah fundamental sosial, khususnya masalah fundamental sosial Pancasila, dianggap absurd. Namun pandangan tersebut perlu diminimalisir agar penerapan konsep masalah fundamental sosial Pancasila dapat menjadi dasar bagi sistem permasalahan fundamental sosial di Indonesia. Mewujudkan kehidupan warga Indonesia mengarah ke tingkat yang maju serta kesejahteraan berbasis sumber energi Indonesia serta pembangunan berkepanjangan di masa internet. Kebebasan politik serta demokrasi belum berkembangnya revolusi mental di tengah pluralitas bangsa tidaklah tugas untuk gampang. Oleh sebab itu, upaya buat terus mengasimilasi kebangsaan serta menguatkan merawat persatuan dan kesatuan nasional masih sangat dibutuhkan, sebab sesungguhnya negeri ini mempunyai kemampuan besar buat menghadapi segregasi sosial dan globalisasi. Asimilasi kebangsaan merupakan proses penerapan aktivitas integrasi anggota warga yang berbeda ras, suku, serta etnis lewat interaksi sosial di bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pembelajaran, serta permasalahan fundamental sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Pembangunan kebangsaan bisa tercermin dalam wujud patriotisme yang mempunyai banyak penanda, semacam melindungi area dekat ataupun wilayah lain dengan baik, mempunyai pemahaman berbangsa serta bernegara, membina kerukunan, melindungi persatuan serta kesatuan bangsa serta negeri, menetapkan Pancasila selaku pandangan hidup negeri, menguasai serta melakukan hakikat ataupun nilai Pancasila dan menjadikannya selaku kesatuan pemersatu bangsa serta negeri, rela berkorban buat bangsa, mempertaruhkan waktu, tenaga, benak, jiwa, serta raga buat kemajuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika bisa menjadi kekuatan atau bisa menjadi bencana bagi negara, karena pada kenyataannya masyarakat Indonesia saat ini masih menganggap perbedaan adalah masalah besar dan perbedaan adalah musuh yang harus dikalahkan. Perbedaan-perbedaan ini diperhitungkan, ancaman yang harus dihilangkan. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa keragaman akan menyebabkan disintegrasi atau perpecahan. Disintegrasi bangsa terjadi ketika masyarakat tidak mampu dan tidak keragaman dengan baik. Sejak sebelum berdirinya sebagai negara merdeka, Indonesia telah menghadapi masalah besar terkait keragaman budaya dan agama, yaitu konflik dan pembuatan sila pertama dalam Pancasila antara kelompok nasionalis dan kelompok agama. Masalah ini berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sejarah yang mengiringinya. Namun, adanya konflik dalam kebinekaan tidak menjadi masalah karena Bhinneka Tunggal Ika merupakan cerminan keseimbangan antara unsur perbedaan yang mencirikan keragaman dan unsur persamaan yang mencirikan persatuan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Keseimbangan sendiri merupakan konsep filosofis yang selalu berada di antara dua titik ekstrim, yaitu keragaman mutlak di satu pihak dan kesatuan mutlak di pihak lain. Jika aspek kebinekaan yang menekankan pada perbedaan memuncak, maka akan menimbulkan kemungkinan konflik. Maka kesatuan organisasi akan tenang atas dasar kesadaran kebangsaan. Masyarakat majemuk yang dicirikan oleh perbedaan rentan terhadap konflik.
Indonesia sebagai masyarakat majemuk secara internal mengandung sumber informasi dan konflik. Keberagaman dan persatuan Indonesia, keduanya merupakan masalah sekaligus. Sekilas keragaman Indonesia jauh lebih menonjol daripada persatuannya. Oleh karena itu, bahaya disintegrasi selalu menjadi ancaman baik yang nyata maupun yang potensial. Jika kita bersandar pada realitas bangsa yang majemuk, bahaya disintegrasi memang menjadi ancaman yang sangat nyata. Namun, karena Indonesia tidak hanya beragam tetapi juga tunggal, integrasi pembauran tidak mungkin dilakukan. Perbedaan keragaman adalah kenyataan. Oleh karena itu, perbedaan tidak perlu dibeda-bedakan. Membedakan penciptaan bahaya disintegrasi. Perbedaan keragaman perlu disinergikan atau dikelola dengan memanfaatkan berbagai keberagaman menjadi modal sosial untuk membangun kebersamaan. Karena persatuan dicirikan oleh kesetaraan. Untuk mewujudkan cita-cita persatuan di tengah keberagaman diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk melihat sesuatu yang berbeda. Artian Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu ini sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila terdapat cita-cita yang ingin dicita-citakan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Upaya meningkatkan kekuatan dalam persatuan dan kesatuan agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Beberapa serangan yang mengarah pada isu ini telah dilakukan dalam beberapa waktu mendatang. Namun, para pemuda telah melakukan upaya telak dengan mengkategorikan sebuah isu kekuasaan menjadi entitas dari negara hukum yang akan menjadi tombak utama dalam menyelesaikan isu kasus persatuan dan kesatuan. Beberapa upaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan oleh mahasiswa di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sejarah terbentuknya perjuangan para pahlawan ketika melakukan pemberontakan pada setiap penjajah demi terwujudnya suatu kesatuan negara yang makmur hingga saat ini. Yang kedua, mengetahui substansi penting dari konstitusi beserta dengan beberapa butir Pancasila beserta makna yang melingkupnya. Yang ketiga, mengikuti tombak dan ganda terdepan ketika perselisihan dan persengketaan mengenai kelompok radikal menebak di Indonesia. Yang keempat, mencari sebuah agreement terkait dengan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan isu globalisasi di era saat ini. Yang kelima, menguatkan kekuatan antar pemeluk agama yang merupakan salah satu cara fundamental untuk membangun negara yang adil dan merata. Dalam menegakkan sebuah persatuan dan kesatuan yang digunakan untuk melawan globalisasi memang harus diimbangi dengan sikap peduli serta nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi. Baiklah, sekian dari hasil video penelitian dari artikel kami. Jikalau kalian ada kata-kata kami yang salah dan perbuatan kami mohon maaf dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.